dingin kan ya. Sambil ikutin Kita beri sambil nama. ikutin. Nanti dimodelkan jenisnya pakai menit. Kita finish. Diperhatikan teman-teman, jangan sampai salah lagi. Karena ini kalau permasalahannya terlalu kompleks, bisa jadi teman-teman bakal mengulang terus buat simulasinya aja. Itu juga paling mudah. Iya, dia dapat ulang. Oke, guys. Jadi pertama-tama tuh terserah. Kalau saya tuh biasanya masukin image-nya dulu dari palette. Itu di presentation kita drag and drop untuk image-nya. Terus kita cari layout Bero atau finish good. Nah, nanti tampilannya itu kan dia gede banget nih. Nah, ini kita nggak perlu ngikutin yang aslinya. Ini bisa kita setting aja ukurannya di properties. Terus biasanya saya kasih posisinya di YXY0, jadi dia di Nah ini kalau teman-teman lihat dia masih masuk dalam satu frame dari graphical editor main, gitu ya. Dia nggak boleh di luar dari frame, makanya gini. Nah ini nggak bisa nih. Jadi kalau teman-teman ada frame-nya, itu bisa diperbesar terkecil juga. Sabar, ini image-nya mana cok? Nah kalau udah nanti layoutnya ini kita klik lagi, tapi kita di propertinya itu kita lock. Jadi nanti pas penyusunan rak sistem sama padnya itu kita nggak sengaja keklik di layoutnya, dia pindah-pindah nanti. Jadi kita lock aja biar dia nggak bisa kemana-mana. Nah ini langsung aja nih teman-teman, langsung input aja buat rak palet raknya itu mengikuti berapa banyak rak yang ada di sini. Ini palet rak di palet proses modeling library, paletnya drag and drop. Nah di propertiesnya number of cell-nya ini kita sesuaikan. Kalau saya kan tadi 9 berdasarkan hasil perhitungan Excel. Kemudian untuk levelnya itu 6 tingkatannya. Terus jarak antar levelnya itu 1,2 meter. Nah satuan di AnyLogic itu 10 pixel sebenarnya 1 meter. Itu bisa teman-teman setting, tapi saya pakai default saja. Jadi di sini yang perlu teman-teman ganti cuman selnya, levelnya sama level height-nya. Number di position ini tetap sama karena kita sebenarnya satu rak itu hanya menyimpan satu barang aja, dia nggak bisa lebih dari satu barang. Oke? Jadi kita nggak bakal ngikutin jumlah kuantitas berapa banyak barang yang diproduksi di Excel teman-teman. Kita cuma asumsinya ada berapa banyak rak teman-teman aja, ada setiap rak itu cuma bisa nyimpan satu. Tujuannya teman-teman gimana caranya input tiap barang Di tangan muji Allah di tiap selnya minimal 2 Betul kan? Oke? Dan jadi yang disesuaikan ini ya, sama yang levelnya itu yang jarak antar levelnya itu kalau di saya itu hitungannya 1,2 meter berarti. Kemudian untuk Aizel ini nggak apa-apa, nggak usah ikutin ukurannya, nggak apa-apa. Teman-teman perkecil aja, yang penting jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, yang penting masih di dalam frame-nya. Jadi kalau misalnya cuma ada 4 rak, ya udah teman-teman buat aja buat 4 rak. Perhatikan ya teman-teman, karena setelah ini kalau masih ada yang error atau yang nggak bisa lagi, ini kita nggak bisa bantu untuk simulasinya. Dalam satu kelompok ada 3 orang, jangan ngandelin 1 orang aja. Kalau untuk shortcut seperti copy, paste itu masih sama. Oke, jadi ini kita udah punya rak sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kalau misalnya nanti di presentation kita akan buat 3D window-nya dulu.
progres nanti kita build model. Jadi gini, untuk penyesuaian Excel yang lebih jelas. Nah, kita punya 10 rak. Di tiap raknya itu dia punya 9 level, 6 layer. Nah, tugas teman-teman itu menginput tiap barang, di mana di tiap rak itu harus terisi oleh barang. Jadi ke 10 rak ini harus terisi oleh barang minimal 2 levelnya. Jadi dari rak yang pertama misalnya ini 2 level ini terisi cuma ya, berarti di satu raknya itu ada 18 barang. Untuk ke 10 level, gitu aja. Nah, jadi kalau teman-teman di Excel, oh ya saya jelaskan dulu. Nah ini kalau di sistem ranking itu biasanya kita mengenal row sama position sama level. Jadi kalau misalnya kita punya 10 rak di sini, itu asumsinya dalam satu jenis rak ini, misalnya gini nih, rak 1 nih, rak 1, rak 2, rak 3, rak 4, rak 5. Nah ini kalau secara row itu kita hitungnya itu row 0. Misalnya ini row 0, row 1, row 2 sampai row ke 9. Oke? Nah kalau secara position itu sel di tiap raknya itu. Kalau kita kan asumsinya gini, satu kotak ini satu rak nih, ya kan? Tapi kalau misalnya teman-teman udah dia jadi satu kerangka, nah ini kita sebutnya sebagai satu row. Batas maksimal dari teman-teman tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rak yang cuma ada dua rak, terus cuma ada 3 level, ya udah itu berarti row 0 gitu. Dia hanya kecil gini aja. Kalau saya kan 9 ke kiri, 6 ke atas, 9 ke kanan. Nah itu dalam